Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai tujuh turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas, dan penolakan MBG yang hingga saat ini terus menggema di Republik ini. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, menggelegar. Situasi makin panas. Pemerintahan Presiden Prabowo dipaksa mundur dan bubarkan MBG sekarang juga terus menggema di seluruh pelosok negeri. Seperti di video kali ini, tanpa rasa takut sedikit pun, amarah rakyat makin terbakar dan menyala ketika MBG dipaksa untuk terus berjalan di tengah hiruk pikuk dan protes serta kritikan masyarakat yang menolak MBG. Sampai-sampai masyarakat meminta bubarkan pemerintahan Prabowo dan mundur katanya. Namun, bukannya mendengarkan kritikan dari masyarakat dan melihat video-video korban MBG, Prabowo malah meminta stafnya untuk mengumpulkan video ejekan dan hinaan terhadap MBG agar ditonton tiap malam katanya. Sehingga Prabowo diminta rakyat untuk bertanggung jawab atas berjatuhannya korban akibat MBG serta kerusakan sistem yang terjadi hingga saat ini. Wah, luar biasa ya. Makin hari rakyat makin terbakar dan makin berani menuntut dan memprotes tentang program atau kebijakan dari Presiden Prabowo. Lalu sebelum selesai, biar nggak gagal paham dan seperti apa videonya, ini dia. Let's go. Udah, pemerintahan Indonesia harus bubar, Pak. Warga bangsaku bukan ternak yang harus dikasih makan gratis setiap harinya. Kami harus bekerja, bisa membuat sendiri. Dan yang kami butuhkan adalah papan bangunan, tanah air tanpa beli, karena tanah air telah dikuasai oleh Indonesia. Bubar Indonesia, bubar pemerintahan Indonesia, kita gelar jagatanya. Sudah, pemerintahan Indonesia harus bubar, Pak. Ini bumi Mataram untuk putra-putri Mataram. Indonesia nggak punya sejengkal pun tanah. Hentikan MBG, kita gelar jagatanya. Kalian agak nyadar nggak, semakin kesini berani sekali Bu ini ya. Prabowo semakin sulit dimengerti. Dan yang terbaru, beliau ini meminta agar video orang-orang yang menghina MBG programnya dikumpulin buat ditonton setiap malam. Ini aneh sebab dia terlalu fokus ke orang yang menghina programnya. Kenapa nggak dikumpulin video anak-anak yang keracunan ditonton tiap malam? Sadar diri. Benar sekali. Akibat program Anda, pas sekarang udah nggak peduli sama rakyatnya. Rakyat itu butuh jaminan, nggak butuh pemimpin yang baper sama kritikan. Belum selesai masalah program MBG-nya yang beracun, muncul lagi ide kriminalisasi. Aduh Pak, rawan gempa dan bencana, apalagi hanya sedikit rumah yang dibangun dengan standar tahan gempa. Maksa rumah rakyat pakai genteng yang berat itu bukan cuma nggak sesuai, tapi mematikan. Kalau gempa besar terjadi, genteng yang berat itu akan jatuh dan menimpa penghuninya. Ini mau so estetik atau mau nyiksa rakyat pelan-pelan? Semakin kesini, presiden kita semakin jauh dari logika keselamatan. Menurut kalian, ini pemimpin yang tegas atau pemimpin yang mementingkan egonya sendiri? Benar guys. Ya, ini benar sekali ya. Ini sedarurat itukah MBG atau sedarurat itukah gentengnisasi yang akan dicanangkan oleh Presiden Prabowo gitu ya. Dan sampai-sampai si ibu tadi meminta bubarkan pemerintahan ini katanya. Kan gawat gitu ya. Luar biasa ketika dari masyarakat yang benar-benar pedas terhadap pemerintahan gitu ya. Yang mereka nilai ini sudah melenceng dari janji-janji partainya, dari janji-janji kampanyenya, janji-janji politiknya gitu. Yang akan mensejahterakan masyarakat Indonesia, rela mati demi rakyat, saya rela mati demi rakyat katanya. Tetapi kritikan dari masyarakat tidak didengarkan, malah dianggap itu ancaman, ejekan, dan malahan katanya masyarakat pedemo itu juga akan dipidanakan jika berbuat anarkis. Kan pemerintahan lucu ya enggak? Ini masalah MBG, tiap hari terus MBG, dan katanya di bulan Ramadan nanti itu MBG juga akan dilancarkan, akan berjalan seperti biasanya. Kan tolol namanya ya enggak? Secara kita di sini makan mayoritas Muslim, otomatis kan ada yang puasa tiap hari gitu ya. Nah terus kenapa MBG ini harus terus berjalan? Kenapa nggak di stop dulu? Segawat itu kan masyarakat Indonesia karena kelaparan, ya nggak? Kok segitunya gitu? Aduh, ini kacau sekali. Sampai-sampai Dharma Pongrekon ini benar-benar kesal gitu ya, benar-benar menolak keras tentang program MBG ini gitu. Oke, terus menolak keras program MBG. Kalau ditanya kepada saya, bagaimana dengan program ini? Hentikan, jangan buang-buang uang. Karena di situ terjadi manipulasi, pendataan, penggunaan uang. Jadi siapa yang diuntungkan dalam program ini sebenarnya? Ya, yang korupsi. Karena alasan yang keluar hanya boleh kalau ada program. Kenapa program ini adalah program yang paling besar anggarannya? Dengan alasan untuk meningkatkan gizi, untuk mengurangi kemiskinan. Artinya sistem ini sudah menganggap bahwa Indonesia miskin. Yang harus diselesaikan adalah kemiskinannya. Sehingga makanan bergizi adalah pilihan karena tidak miskin. Dan saya berharap seluruh rakyat Indonesia bersatu padu. Hentikan.
tolak, Iya. jangan mau terima. Iya, Biar benar, ketahuan, benar. ketahuan. Iya, gua setuju itu. Kalau Setuju, kata saya, setuju. ya, mendingan buru-buru sudah ini pemerintahan ini, ya ganti dengan yang baru, ya, karena nggak benar percuma. Tahu yang punya MBG itu siapa? Kepolisian semua Nah, yang punya. nah. Paham loh, makanya nggak diusut tuh, ya? Tentang orang yang keracunin, diusut nggak? Nggak kan? Benar. Kelompok semuanya, semua terorganisir. Benar. Ya, ini nggak benar, Pas ini banget nggak benar itu. pemerintahan ini, ya. Karena Bapak yang membuat Iya. program makan gratis bergizi, ya, nanti yang nanggung dosanya Bapak dan penjilat-penjilatnya. Clear Pak ya? Karena Iya, apa? iya, Banyak iya. emak-emak yang menjerit Pak. Banyak pedagang-pedagang yang menjerit Pak. Karena apa? Bahan sembako ya menghilang Pak. Sembako mahal Pak. Karena apa? Sembako disedot di dapur-dapur program makan gratis bergizi Pak. Jadi Iya, Pak, iya. siapa yang salah kalau begitu? Akhirnya perekonomian itu lesu Pak. Yang nanggung dosanya nanti Bapak sendiri. Iya. Iya, kalau dipikir-pikir ini sedarurat itu kah anak-anak Indonesia karena katanya itu kelaparan karena nggak sarapan pagi ke sekolah, terus otaknya buntu karena nggak sarapan pagi ke sekolah. Pak, nggak gitu-gitu amat Pak. Walaupun mereka nggak sarapan pagi ke sekolah, tapi mereka tetap jajan di sekolah gitu. Ya nggak, banyak anak-anak orang berduit tapi dia nggak suka sarapan di sekolah, dia juga suka jajan di luar sekolah, kan hal yang biasa itu. Jadi kenapa MBG ini terkesan sekali harus dipaksakan, dan katanya itu dapur-dapur MBG yang dimiliki oleh Polri itu sudah sampai 1.000 lebih, dan bisa jadi kenapa korban-korban MBG ini tidak diusut, tidak dipidanakan atau diusut tuntas secara hukum. Ya, jawaban sudah jelas ya. Ya karena di situ ada dapur-dapur Polri di situ, ya enggak? Makanya mungkin ini argumen gitu ya, atau mungkin dugaan saya gitu ya, bisa jadi ke situ gitu. Karena yang memiliki dapur itu kan banyak dari kepolisian, makanya tidak terlalu digubris soal korban-korban yang berjatuhan, ya enggak guys ya? Dan mungkin ini sudah juga bagian dari politiknya pemerintah untuk tahun 2029 nanti gitu, ya enggak? Setuju enggak? Kacau banget ini ya, belum apa-apa sudah mikirkan 5 tahun ke depan, ya enggak? Aduh, rakus amat kalau gitu. Oke guys, lanjut. Ternyata begini sosok Presiden Prabowo di mata rakyat kecil. Tolong disimak. Mendadak viral di media sosial, video yang memperlihatkan seorang pria tua yang dengan polosnya menyampaikan unek-unek terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ya. Nah, video tersebut diunggah oleh akun @henrysatrio_official, dilihat pada Minggu 15 Februari 2026. Dan menariknya, terhadap apa yang disampaikan pria tua itu, banyak sekali netizen yang merasa terwakilkan guys. Iya, Menganggap iya, bahwa benar. apa yang disampaikan pria tua itu, meskipun terlihat polos dan apa adanya, netizen sangat setuju dan menganggap semua itu adalah fakta yang terjadi. Iya. sikapnya mari kita simak, Apa guys. itu kira-kira? Kalau saya rasa sih, saya mohon maaf ya. Unek-unek apa bebas. Selamanya Prabowo ini nih ya, udah 1 tahun belum ada perubahan. Omong-omongan begini Iya, aja. Bang. Tapi Iya, belum iya. ada. Ekonomi juga kalau kita ngeliat begini, kayaknya belum ada peningkatan. Masih Benar, gitu benar. aja. Kalau Presiden Prabowo, saya mohon maaf ngomong ya. Prabowo tuh artinya benar-benar hati rakyat. Cuman ikut yang bawah-bawahannya ini. Bagus tuh diganti. Bantu-bantunya Surya Bahlil, ada itu diganti tuh. Erlangga. Pokoknya yang Iya. Jokowi, kasih Luhut pada itu. Emang bagus loh. Kagak. Ya gila, Iya. itu harusnya diganti semua. Baru Iya, benar, dirombak benar. semua itu. Kalau masih dipegang menteri-menteri dari Jokowi, Iya, mohon maaf iya, ya, benar. nggak bakal berubah. Guru Gembul sebut MBG haram. Ini alasan. Wah. Saya termasuk orang yang percaya bahwa MBG itu haram untuk dikonsumsi. Menurut Guru Gembul, anggaran 335 triliun rupiah untuk program ini diduga diambil dari pemotongan anggaran pendidikan hingga 40% dan kesehatan 15%. Ironisnya, data Badan Pusat Statistik Iya, mencatat iya. angka kemiskinan sekitar 9%. Tapi penerima MBG disebut menyasar hampir semua siswa. Artinya, program yang seharusnya membantu yang miskin justru dinilai dinikmati juga oleh kalangan mampu. Anggaran subsidi Iya. dipotong demi program ini. Karena itu, Guru Gembul menegaskan bahwa MBG haram jika kebijakan tersebut mengurangi hak kelompok miskin. Berarti suatu anak makan satu lele. Satu lele, Pak. Satu lele, Pak. Iya. Betul. Kok kalau dipikir-pikir Pak Prabowo ini kok mau aja dibohongin oleh kepala GPGN ini, ya nggak? Kok mau aja gitu? Kok bisa dia mengatakan satu anak dikasih satu lele tiap hari? Nyatanya ini di tempat anak gua sekolah hingga saat ini sudah berbulan-bulan ya, itu yang dikasih tiap hari cuman jajanan, roti 1000, terus susu kotak, terus kacang polong, lalu kayak buah ada apel yang ukurannya paling kecil asam itu, lalu pisang. Ya itu aja tiap hari. Kalau dinilai dengan uang itu cuma 6.000 perak sampai 7.000 perak, itu aja. Yang sementara kita melarang anak-anak kita jajannya yang hal-hal seperti itu, makanan-makanan seperti itu, tapi di sekolah malah dikasihkan makanan seperti itu, kan tolol namanya, ya nggak? Yang katanya bergizi, itu bergizi apaan itu namanya? Itu secara susu itu kan fast food, diproses dengan secara ultra gitu.
Terus rotinya roti pabrikan gitu, bukan roti UMKM gitu. Aduh. Lucu gitu ya. Jadi Pak Prabowo terkesan mau aja dikibulin sama si botak ini gitu. Jenderal kok mau aja dibohongin, kalau gua udah logo jitak tuh rupanya, ya enggak? Oke, kita lanjut. Kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPPG. Tuh. 1 ekor sapi 1 SPPG dipotong. 1 ekor sapi buat 1 SPPG dipotongnya. Ini benar-benar pembohong nih si botak ini ya. Aduh, dajal kau nih. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPPG, maka bentar guys, gua berani buktikan di tempat sekolah anak gua ini ya, itu nggak pernah makan daging sapi. Berani taruhan nih sama si botak ini nih. Aduh, tukang ngibul pula kau nih. Bu, sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan begitu. Anda pembohong. Iya. Aduh, jenderal kok mau aja dikibulin. Nah, ini buktinya. Tuh, menu MBG-nya kayak gitu. Apelnya apel busuk, terus susunya susu kemasan. Iya, gua aja melarang minum susu kemasan kotak kayak gitu. Di sekolah malah dikasih. MBG, Pemkab Sleman menyuruh guru mencicipi makanan sebelum dibagikan. Tolol. Kenapa harus guru yang nyicip? Minimal tukang masaknya lah yang nyicip atau petugas gizinya. Iya. Masa proyek sebesar MBG kagak ada orang gizinya? Iya. Quality kontrolnya. Kenapa Iya. harus guru yang lu korbanin? PA. Jangan jadi guru di Indonesia udah gaji kecil, dibilang beban negara. Iya. Sekarang disuruh jadi tunggal. Iya. Emang negara depan. Ya nggak tahu. Ya, betul guys. Gue juga gak habis pikir ya, yang katanya anggaran buat MBG ini 1 harinya mencapai 1 triliun. Mencapai 1 triliun, artinya itu kurang sedikit dari 1 triliun ya. Taruh aja kita anggap itu 1 triliun. Tetapi yang sampai ke anak-anak kita di sekolahan itu cuma senilai 6.000 perak sampai 7.000 perak. Bayangkan nggak tuh? Emang berapa sih? Berapa juta atau berapa puluh ribu jumlah sekolah-sekolah yang ada di negeri ini? Kalau cuman 6.000 perak sampainya ke masyarakat, itu berapa uang negara yang hilang di situ? Sementara pemerintah itu menganggaran dananya satu orang siswa itu sampai 15.000 rupiah gitu ya. Tapi kalau dipikir nilainya yang sampai ke masyarakat atau ke anak-anak kita di sekolah itu cuma 6.000 sampai 7.000 rupiah. Sisanya itu pada kemana? Tolol. Aduh. Ya saya. Mudah-mudahan nanti didengar ini para koruptor, terutama yang coba-coba mau makan gizi gratis. Ya, kita sumpahin aja mereka rame-rame. MBG, saya bilang sudah MBG kodon 10.000, dari mana dapat itu 10.000 Pak? Ternyata begini Prof, saya kan begini, saya ini kalau di Jakarta selalu makan di rumah makan Pelangi. Rumah makan Pelangi Kebun Siri, karena di situ khas Makassar. Oh gitu. Nah, di sampingnya rumah makan Pelangi, di situlah gedung Badan Gizi Nasional. Datang semua dari Sabang sampai Merauke pengurus MBG ini kumpul di situ. Iya. Aku dengar mereka curhat. Yang sampai ke masyarakat paling banyak Pak 6.500. Benar. Saya anggota dewan misalnya, dapatkan jatah 5.000, nggak mungkin saya bisa kerja itu. Nah, maka apa? Dia kasih orang lain. Misalnya, Baco, saya bilang, ada nuku bos 5.000. Kau kerja ya? Dan Anda dapurku saya, bikin dapur dulu. Oke, bikin dapur. Modal miliaran. Sudah? Nah, yang 5.000 ini, nggak mungkin saya kasih gratis bos. Ada namanya uang lewat. Kan saya tahu saya kau lewati. Ya kau lewat begitu Pak. Ada tontu, ku dapat. Minta di 1.000 sampai 1.500. Yang 10.000 berapa mami? 8.500. Yang dikasih ini 5.000 nggak mungkin nak kerja semua. Nah kasih temannya. Ambil aku 2.500 nah. Uang lewat saya di situ. Kasih tonga 500, keluar 2.000. Motong untung, akhirnya yang sampai 6.500. Dengar ini pengelola. Dengar Pak. Luar biasa bangsa. Ada 2 orang yang makmur. Salah satu diantaranya fakir miskin yang teraniaya. Iya, amin. Saya doakan semoga para pengelola MBG yang tidak amanah, yang ikut-ikutan menipu masyarakat di situ, kita doain rame-rame guys ya, biar hidup mereka kagak benar, biar hidup mereka makin susah atau dilaknat gitu. Ya enggak? Ya benar, kita mengakui kalau program MBG ini bagus. Ini targetnya memang makan bergizi buat anak-anak, tetapi teknis di lapangan, praktek di lapangan yang kita terima oleh anak-anak kita itu nggak sesuai dengan program pemerintah yang katanya makan bergizi gratis gitu. Masa bergizi minumannya susu kotak, itu prosesnya itu secara ultra food gitu, secara cepat, secara ultra.
Terus rotinya ada tuh juga tuh roti pabrikan gitu ya. Terus kalau kacang aja tuh oke lah, kacang polong, terus kacang telur, kacang tanah gitu ya. Dan buahnya memang ada apel. Kalau apel itu yang bagus lah. Ini apelnya memang satu, tetapi yang kecil sebesar telur bebek, asam pula itu. Terus kalau dikupas, dibuka, di dalam itu ada yang hijau-hijaunya itu tuh, nggak putih gitu. Nah itu dikasih sama anak kita. Sementara kita yang ngasih makan buat mereka itu pokoknya yang terbaik lah. Walaupun itu harganya murah, terus misalnya telur diceplokin, udah bagus itu, kasih pakai nasi putih gitu ya. Udah bagus itu bergizi itu. Itu Pak Prabowo kayaknya mau aja tuh dikibulin sama si botak itu yang katanya tiap hari 1 ekor lele buat 1 ekor orang anak, terus 1 SPPG 1 ekor sapi katanya. Pemerintahnya, Pak Presiden juga angguk-angguk aja gitu. Ya beda ya sama waktu saya jadi tentara dulu katanya. Koplak. Oke guys, gimana tanggapan kalian kalau sampainya di kolom komentar. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.